Di video sebelumnya, kita udah bahas gimana manusia awal mulai memahami lanskap. Awalnya mereka cuma sekedar hidup di alam, tapi lama-lama mereka mulai bikin alam versi mereka sendiri. Dan dari situlah lahir sesuatu yang lebih dari sekedar tempat tinggal, yaitu taman. Taman itu bukan cuma soal tanam-menanam. Dari zaman dulu, taman udah punya makna yang lebih mendalam. Bisa jadi simbol cinta, spiritual, bahkan cerminan surga. Salah satu yang paling legendaris, ya lo pasti pernah denger ya, Taman Gantung Babilonia. Bayangin lo hidup di kota Babilonia, yang panas, debu, dan serba gersang. Lalu tiba-tiba di tengah kotanya, ada bangunan raksasa penuh pohon rindang, bunganya warna-warni, dan air yang ngalir dari atas ke bawah kayak air terjun mini. Kayak surga yang disisipin ke dunia. Jadi ceritanya, taman ini dibangun sama Raja Nebukadnezar II buat istrinya Amitis yang katanya homesick banget sama kampung halamannya di Persia. Di sana tanahnya subur, penuh pohon, dan udaranya sejuk. Tapi begitu pindah ke Babilonia yang kering, dia langsung ngerasa, kangen berat deh. Nah, sebagai raja yang cinta banget sama istrinya, dia bikin taman ini biar istrinya bisa ngerasa kayak lagi di rumahnya sendiri. Tapi gini, ini tuh kan Babilonia cuy. Airnya susah, tanahnya tandus, terus gimana caranya mereka bikin taman hijau setinggi ini? Ya ternyata mereka udah punya teknologi irigasi yang canggih. Ada sistem roda air yang mengangkat air dari sungai, dialirin ke pipa-pipa, lalu disebar ke seluruh taman. Mind blowing kan? Kepikiran ya? Di zaman itu tuh bikin gituan. Tapi masalahnya, sampai sekarang ya kita belum pernah nemuin nih sisa-sisa taman ini. Jadi pertanyaannya, beneran ada atau cuma mitos? Tulis di kolom komentar. Kalau di Babilonia, taman itu sebagai simbol cinta. Nah, di Mesir, taman punya makna yang jauh lebih mendalam, yaitu keabadian. Buat orang Mesir kuno, taman itu bukan cuma tempat buat bersantai, tapi bagian dari ritual dan spiritualitas mereka. Bahkan, mereka percaya kalau di alam baka, orang-orang yang baik bakal dapat taman di surga. Bukti arkeologinya ada di banyak makam kuno. Misalnya, di makam Senefer yang penuh ilustrasi pohon anggur, bunga teratai, dan kolam ikan. Ya, ini bukan cuma dekorasi, tapi peta buat kehidupan mereka setelah mati. Lo tau nggak, konsep taman dengan kolam air di tengah, ini masih banyak dipakai sampai sekarang. Misalnya, di taman-taman Islam, bahkan di banyak taman kota modern sekarang ini. Di Persia kuno, taman nggak cuma buat dekorasi atau tempat istirahat. Taman adalah gambaran surga. Dalam bahasa Persia kuno, kata paradaiza artinya taman berdinding, yang akhirnya jadi asal kata paradise alias surga. Dan lo bisa lihat kenapa. Taman-taman mereka emang dibuat sebagai tempat yang ideal, penuh harmoni antara air, tanaman, dan arsitektur. Oke, kita bahas lebih dalam soal filosofinya. Jadi, tata letak Taman Persia nggak salah-salah. Mereka pakai konsep Chaharbagh, di mana taman dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu melambangkan elemen dunia air, tanah, udara, dan api. Ini bukan soal sekedar estetik, tapi ya tentang filosofinya. Kehidupan yang harmonis itu kayak taman di Persia, seimbang. Bahkan, taman-taman di Persia masih bertahan sampai ribuan tahun kemudian. Desainnya terus dipakai di taman-taman Islam, termasuk Taj Mahal di India. Nah, di belahan dunia lain, jauh dari kegersangan Mesir atau kemegahan Taman Persia,
Ada taman-taman yang diciptakan bukan untuk keindahan semata, tapi juga untuk mencapai ketenangan batin dan keseimbangan dengan alam. Nah, coba kita lihat di Asia Timur, taman bukan cuma soal menanam pohon dan bikin kolam, tapi soal filosofi, keseimbangan, dan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi, kalau lo mau masuk ke taman klasik Cina, lo bakal ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Bentuknya nggak kaku atau simetris. Kayak taman Persia, taman Persia, tapi ngalir. Kayak alam liar yang dipadetin gitu, jadi satu ruang kecil. Dalam budaya Cina, alam adalah sumber energi dan keseimbangan. Makanya, taman mereka dibuat menyerupai miniatur alam liar. Ada gunung buatan, air mengalir, batuan gede, tanaman yang tumbuh alami, terus pavilion kecil deh buat ngerenung. Salah satu konsep utama dalam taman Cina adalah Shan Shui, yang berarti gunung dan air. Gunung melambangkan kekuatan dan keteguhan, sedangkan air melambangkan fleksibilitas dan ketenangan. Kalau kedua elemen ini seimbang, ya hidup juga bakal harmonis. Nah, ini nih bedanya sama taman Eropa yang sering dibuat kaku dan penuh aturan. Taman Cina itu lebih bebas dan lebih ngalir. Tapi jangan salah, di balik kesan alami itu, setiap elemen udah ditata dengan sangat hati-hati buat menciptakan harmoni yang sempurna. Keren ya? Kalau Taman Cina itu kayak detail dan penuh kejutan, Taman Jepang justru kebalikannya nih. Filosofinya, less is more. Di Jepang, taman bukan sekedar tempat untuk jalan-jalan, tapi buat ngerenung, bermeditasi, dan merasakan kesunyian. Jadi lu nggak akan nemuin nih taman besar dengan air mancur megah atau pohon-pohon super tinggi di sini. Tapi justru kesederhanaan taman ini yang bikin lo bisa ngerasain ketenangan yang hakiki. Jadi ini adalah salah satu jenis taman Jepang yang paling terkenal, yaitu Taman Zen. Pasir dan batu di sini bukan sekedar dekorasi ya, tapi melambangkan alam dalam bentuk yang paling sederhana. Pasir yang disapu rapi itu melambangkan air, dan batu-batuan besar melambangkan pulau atau gunung. Orang Jepang percaya bahwa dengan melihat dan memahami pola di dalam taman ini, kita bisa mencapai ketenangan batin. Makanya, banyak biksu yang duduk berjam-jam di depan Taman Zen, merenungi pola kehidupan. Tapi ya, nggak semua taman Jepang itu minimalis kayak Taman Zen. Ada juga Taman Stroll Garden, yang dibuat untuk berjalan santai sambil menikmati keindahan lanskap dari berbagai sudut. Nah, biasanya ada jembatan merah, kolam ikan koi, dan batu-batuan alami yang tersusun dengan penuh makna. Jadi nggak asal gitu, walaupun kelihatannya ya berantakan juga. Oke, kita masuk ke India. Nah, kalau di India, taman juga punya makna spiritual yang mendalam. Salah satu yang paling terkenal, apa ya? Oh, mungkin Taman Mughal. Di Taman Mughal ini banyak terinspirasi dari konsep Persia, Chaharbagh. Ya itu ya, itulah. Taman yang dibagi menjadi 4 bagian, melambangkan surga dalam kepercayaan Islam. Nah, lu juga bisa ngeliat konsep ini nih di taman sekitar Taj Mahal. Sebenarnya Taj Mahal ini juga dibuat buat mengenang Mumtaz Mahal, istri kesayangan Shah Jahan. Taman ini bukan sekedar penghias bangunan, tapi melambangkan keabadian cinta. Seperti kisah cinta Shah Jahan dan Mumtaz yang diabadikan dalam marmer putih yang megah. Tapi gimana dengan Yunani dan Romawi? Apakah mereka juga melihat taman itu sebagai simbol spiritual? Atau justru sebagai sesuatu yang lebih praktis? Kita bakal bahas di video berikutnya.